Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Dalam seri ke-171 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Mesin, Firman dan Benny sebagai prajurit, Niko Haryoko sebagai kepala desa, Marlon sebagai kaki tanpa rawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Pohon randu wadon kelihatan semakin menyeramkan dalam kerembangan cahaya bulan. Kabut tipis melayang-layang ringan, dan pohon raksasa itu nampak seperti sosok makhluk gaib yang berdiri dengan angkuhnya. Sementara itu, prajurit-prajurit Kediri mulai bergerak perlahan-lahan ke arah pohon randu wadon dengan didampingi kepala desa Kalisaludung. Sebagian dari mereka membawa obor. Ya, terus menyebar ke arah sana. Hati-hati, jangan sampai menimbulkan suara terlalu keras. Mudah-mudahan saja usaha Nini Raga Runting berhasil. Mudah-mudahan saja dia bisa menemukan Kakang Arya Kamandanu. Aneh sekali. Entahlah, mengapa tiba-tiba hatiku berdebar-debar. Perasaanku tidak enak. Sepintas lalu aku melihat cahaya api timbul tenggelam dari balik semak belukar.
Jangan-jangan ada orang bermaksud datang ke tempat ini. Tapi mau apa dia kemari? Biar sajalah. Aku sudah menyerah pada nasib. Kalau memang malapetaka itu harus datang, dia pasti akan datang juga. Mesin lalu merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Dia mencoba untuk tidur, tapi usahanya selalu gagal karena ada perasaan tidak enak mengganjal dalam hatinya. Kemudian perlahan-lahan dia bangkit kembali, lalu melangkah keluar. Cahaya pelita itu tidak ada lagi, Kakang. Oh, iya, benar Tuan. Cahaya pelita itu tiba-tiba lenyap, Tuan. Ya, barangkali dia tahu kehadiran kita. Lalu pelita itu dimatikan. Sudahlah, jangan meributkan soal hantu lagi. Aku tidak percaya ada hantu berani mengganggu manusia. Ayo, kita maju lagi. Awas, persiapan senjata kalian masing-masing. Ada apa? Ada apa dengan prajurit itu? Dia tiba-tiba saja roboh, Tuan. Mungkin memang benar pohon randu wadon ini ada hantunya, Kakang. Omong kosong. Mana aku percaya? Lihat saja, Kakang. Prajurit ini tiba-tiba saja menjerit dan roboh. Kalau itu bukan pekerjaan hantu, lalu pekerjaan siapa? Kukira sebaiknya kita turun saja, Kakang. Besok kita bisa kembali lagi ke tempat ini kalau hari sudah terang. Tidak, aku tidak akan berlaku bodoh. Kembali kemari besok dan buronan kita berhasil meloloskan diri lagi. Oh, tidak. Kita akan teruskan rencana kita memeriksa keadaan di sekitar tempat ini, khususnya di bawah pohon randu wadon di depan itu. Tapi kita sudah kehilangan seorang teman, Kakang. Lihat saja sendiri. Iya, benar Tuan prajurit. Ini peristiwa ini bukan main-main. Pasti ada hubungannya dengan cerita mengenai hantu penunggu pohon randu wadon itu loh, Tuan. Iya, Kakang. Kita kembali turun saja sekarang. Tidak. Sudah kukatakan tidak. Aku pimpinan rombongan sekarang ini. Kalau kalian tidak mau menuruti perintahku, aku akan melaporkannya pada Mantri Segoro Winotan. Apa kalian tidak tahu, ha? Seorang prajurit yang berlaku pengecut bisa dihukum berat. Tapi bagaimana dengan prajurit ini, Kakang? Apakah dia masih hidup? Agaknya dia sudah tidak bernyawa lagi, Tuan. Memang aneh sekali, Tuan. Dia hanya menjerit sekali, lalu roboh. Lalu, ya, seketika menemui ajalnya, Tuan. Apakah ada luka-luka di tubuhnya? Kami tidak bisa melihatnya dengan jelas, Kakang. Tapi nampaknya tidak ada luka-luka yang bisa menyebabkan kematiannya. Kalau begitu biarkan saja dia. Mungkin saja tanpa sepengetahuan kita dia sedang dalam keadaan sakit. Baringkan saja dia di bawah pohon itu. Besok pagi kita urus penguburannya. Sekarang mari kita lanjutkan rencana kita. Ayo cepat, kembali menyebar. Kepung pohon randu wadon di depan itu. Cepat! Ada apa itu? Ada apa itu? Celaka, Tuhan, celaka. Ada lagi satu prajurit yang roboh. Ada lagi yang roboh, Tuan. Lihat, Kakang. Satu orang lagi kawan kita menjadi korban, Kakang. Dia tiba-tiba menjerit dan roboh. Dan lihat saja sendiri, Kakang. Dia sudah tak bernyawa lagi. Benar, Tuan prajurit. Kalau Tuhan tidak ingin jatuh korban lebih banyak lagi, hamba kira sebaiknya malam ini juga kita kembali turun, Tuhan. Sudah jelas bahwa kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak di mata kita, Tuhan. Aku tidak percaya ada hantu. Lihat saja, Kakang. 2 orang teman kita sudah menjadi korban. Mereka menemui ajalnya dengan cara yang tidak wajar. Apakah ini bukan barang bukti? Kakang,
Mengapa Kakang masih menyepelekan soal ini? Dan lagi, kalau kita turun malam ini Kakang, kita masih bisa kembali kemari besok pagi Kakang. Benar Tuan. Hamba kira peristiwa ini tidak wajar Tuan. Kalau kita tetap bertahan pada rencana semula, bisa jatuh korban lebih banyak lagi Tuan. Jangan bicara macam-macam. Aku tetap tidak percaya bahwa ini pekerjaan hantu. Coba kalian semua minggir. Ayo minggir. Aku akan memeriksa orang ini. Minggir semua. Prajurit pimpinan rombongan itu membungkukkan tubuhnya. Kemudian dia membalikkan tubuh temannya yang sudah tidak bernyawa. Lalu dia menanggalkan pakaiannya dan memeriksa dengan teliti tubuh si korban. Sementara dua orang prajurit yang lain berdiri membawa obor di sebelahnya. Mendadak prajurit pimpinan rombongan mengerutkan keningnya. Lalu dia mendengus perlahan. Aku tahu. Jelas ini bukan pekerjaan hantu. Lihat saja. Ayo perhatikan semuanya. Ada luka memar di bagian ulu hatinya. Aku tahu. Pasti ada orang yang berkemampuan tinggi telah menyerangnya dari tempat tersembunyi. Iya, benar Kakang. Bagian ulu hatinya menghitam, seperti hangus. Lalu bagaimana sekarang Tuan? Ya, kita telah dibokong. Kita harus lebih waspada lagi. Ayo cepat, siapkan senjata kalian masing-masing. Ya, ayo. Prajurit-prajurit Kediri itu terus bergerak perlahan-lahan mendekati pohon randu wadon. Nampaknya pimpinan rombongan adalah seorang prajurit yang cukup berani. Sambil tangan kirinya membawa obor, sedangkan tangan kanannya menggenggam pedang terhunus, dia terus melangkah mengendap-endap. Berhenti. Kita atur siasat dulu. Pohon randu ini memang luar biasa besarnya. Akar-akarnya menjulur ke sana kemari dan pangkal batangnya kerowong menyerupai goa. Ya, sepertinya tempat ini ada yang menghuni Tuan. Lihat saja, ada bekas-bekas kayu bakar untuk menyalakan api Tuan. Siapapun yang menghuni tempat ini, kita harus menemuinya. Nah, kalian berdua pergi ke sebelah sana, ke samping pohon sebelah sana, ke arah timur. Dan kalian bertiga pergi ke belakang pohon. Sedangkan kalian semuanya berjaga-jaga di sini. Bersiap-siagalah. Kalau ada seseorang melompat keluar, aku akan berteriak. Dan kalian semuanya bisa langsung bertindak. Berhenti. Prajurit-prajurit Kediri itu segera mengepung pohon randu wadon. Sementara pimpinan rombongan sambil terus membawa obor dan menghunus pedang melangkah ke arah pohon randu wadon yang bentuknya menyerupai sebuah gua. Ternyata kau ada di sini. Kalau begitu usahaku tidak sia-sia. Setelah kau kabur bersama perempuan tua itu meninggalkan desa Hambal, kami memang kehilangan jejakmu. Tapi kesalahan kami itu sekarang bisa kami tebus. Nah, bagaimana sekarang? Terserah Tuan. Tuan sudah dapat menemukan saya. Sekarang, lakukanlah apa yang akan Tuan lakukan terhadap diri saya. Bagus. Kalau begitu lebih bagus.
Artinya, kau tidak mempersulit kami. Nah, sekarang ayo berdiri. Ayo cepat berdiri. Aku akan segera membawamu ke kota Singasari malam ini juga. Tubuh saya sangat lemah, Tuhan. Saya tidak kuat berjalan jauh lagi. Aku tidak peduli. Cepat berdiri. Kalau kau masih juga berbaring di situ, aku akan memanggil prajurit-prajuritku. Mereka akan segera menyeretmu keluar dari tempat ini. Kau masih juga tak mau berdiri? Saya tidak kuat berdiri lagi, Tuhan. Dusta! Kau memang brengsek. Apa aku harus menggunakan jalan kekerasan? Prajurit pimpinan rombongan itu kelihatan sangat kesal. Dia segera maju ke depan. Tangannya mencengkeram pundak Maisin. Pada saat itu, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Dan selanjutnya... Siapa ini? Siapa yang mengangkat tubuhku ini? Lepaskan! Lepaskan! Kurang aja kau! Lepaskan aku! Ada apa, Kakang? Hah? Apa yang telah terjadi, Kakang? Kenapa, Kakang? Kurang ajar. Ada orang telah melemparkan aku. Dia mengangkat tubuhku seperti sepotong kayu dan melemparkan aku keluar. Kenapa? Celaka, Tuan. Barangkali kita benar-benar telah berhadapan dengan hantu, Tuan. Kalau begitu, kita segera pergi saja dari sini, Kakang. Tidak. Wanita pelarian yang kita cari-cari itu ada di dalam sana. Kita akan menangkapnya sekarang juga. Aduh. Siapa orang itu, Kakang? Dia tiba-tiba saja berdiri di depan pohon randu wadon. Kurang ajar. Pasti dialah orangnya. Dialah yang telah melempar aku ke tempat ini. Bagaimana rasanya? Sakit ya? Mungkin aku terlalu keras melemparmu. Tapi hal itu karena salahmu sendiri. Kau masuk ke rumah orang tanpa izin. Bahkan kau telah mengganggu pemilik rumah. Tutup mulutmu. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Siapakah kau ini, tua bangka? Jadi kau ingin tahu namaku? Dengar baik-baik. Namaku Kaki Tanpa Ruang. Orang-orang desa di bawah sana mengenalku sebagai hantu penunggu pohon randu lanang. Tuan, iya, Kakang. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini. Goblok! Kalian ini memang orang-orang pengecut. Kalian tidak pantas menjadi prajurit. Tidak. Kita tidak akan kembali begitu saja. Aku tidak mau pulang dengan tangan hampa. Jelas wanita pelarian itu ada di sana. Siapapun orang tua ini, jelas dia bermaksud melindungi wanita pelarian itu. Hei, tua bangka. Kami adalah prajurit-prajurit Kediri. Kami mengemban titah dari junjungan kami. Kalau kau tidak ingin mendapat kesulitan, cepat angkat kaki dari sini. Kami akan menangkap wanita buron itu dan membawanya ke kota Singasari malam ini juga. Cepat. Ayo, tangkap orang tua itu. Ringkus dia. Jangan biarkan dia menggagalkan rencana kita. Cepat, ringkus dia. Sergap dia.
Mengapa kalian berhenti? Ayo, sergap terus dia. Bunuh saja kalau memang dia terus melawan. Dia sudah kelihatan kerepotan menghadapi kita. Dia sudah kelihatan kedodoran pertahanannya. Sergap terus, dia pasti akan bisa kita robohkan. Kau keliru. Aku bukannya kedodoran. Aku hanya mencari cara bagaimana supaya bisa secepatnya mengusir kalian dari tempat ini. Dan sekarang aku telah menemukan cara itu. Lihatlah. Nah, kukira dengan ikat kepala geledekku ini kalian tidak akan berkutik lagi. Ayo. Celaka, Kakang. Lebih baik kita lari saja. Iya, Tuhan. Tak ada gunanya kita melawan, Tuhan. Jelas orang tua itu bukan orang sembarangan. Mungkin dia juga yang telah membunuh 2 orang prajurit teman kita itu, Tuhan. Iya. Memang akulah yang membunuh 2 orang temanmu itu. Dan sekarang aku akan membunuh kalian semuanya. Awas, lihat. Laki-laki tua yang mengaku bernama Kaki Tanpa Rawang itu segera bergerak dengan seman. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia sudah bisa merobohkan 4 orang prajurit Kediri. Laki-laki tua berjenggot putih yang mengaku bernama Kaki Tanpa Rawang itu segera memainkan senjata yang aneh. Senjata itu berupa sebuah ikat kepala berwarna hitam legam. Percikan-percikan api nampak jelas setiap kali ujung senjata itu menyambar mangsanya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak lebih dari 10 jurus, 4 orang prajurit Kediri roboh tak berkutik lagi. Melihat lawannya yang kelewat tangguh, prajurit pimpinan rombongan segera berteriak nyaring, mengajak kabur. Ayo lari! Cepat lari! Orang tua itu bukan lawan kita. Dia mempunyai senjata iblis. Cepat lari, cepat! Prajurit pengecut. Mereka kabur seperti tikus-tikus cecurut. Ada 4 orang yang kulihat bisa meloloskan diri. Kek, bukankah kau kakek Tanpa Rawang? Iya, ada apa? Terima kasih, Kek. Kali ini pun kakek telah menyelamatkan saya. Apakah mereka sempat mengganggumu? Tidak, Kek.
Yang seorang memang sempat masuk ke ruangan tidur saya. Dia bermaksud menyeret saya keluar. Tapi mendadak kakek muncul dan melemparkan orang itu keluar. Iya, aku sudah tahu kehadiran mereka sejak sebelum senja tadi. Mereka semua ada 10 orang. Yang 2 orang berhasil kelumpuhkan sebelum mereka mendekati pohon randu wadon ini. Maksudku, ya untuk menakut-nakuti yang lain. Tapi pimpinan rombongan itu agaknya cukup pandai. Akhirnya aku terpaksa mengusir mereka dengan jalan kekerasan. Agaknya mereka semuanya terbunuh, Kek. Iya, agaknya mereka semuanya sudah mati. Sisanya yang 4 orang berhasil kabur. Kau tunggu di sini sebentar ya. Kalau 4 orang itu tidak ikut dibereskan, mereka bisa menimbulkan kesulitan baru. Orang-orang seperti mereka memang tidak patut diampuni. Nah, aku pergi dulu. Kita berhenti dulu, Tuan. Aduh, nafas hamba mau putus rasanya. Berhenti dulu sebentar, Tuan. Kurang ajar. Aduh, Usaha kita sia-sia. Gara-gara si tua bangka itu, usaha kita berantakan di jalan. yang jelas 6 orang kawan kita telah jatuh menjadi korban, Kakang. Aku tidak terima. Aku tidak akan menyerah sampai di sini. Apa maksudmu, Kakang? Besok kita akan kembali lagi. Aku akan melaporkan hal ini pada Tuanku Mantri Segoro Winotan. Aku akan minta sejumlah prajurit untuk mengobrak-abrik tempat ini. Kurang ajar. Baru saja pimpinan rombongan itu menyudahi kata-katanya ketika mendadak terdengar bunyi kerosak daun-daunan. Dan mereka segera melihat sebuah bayangan yang mirip seekor monyet besar berkelebat hinggap dari dahan ke dahan. Tuan. Bagaimana, Kakang? Bagaimana ini, Kakang? Tikus-tikus securut yang malang. Kalian mau lari kemana? Kalian tidak akan bisa meloloskan diri. Daerah ini ku kenal dengan baik. Sebaik aku mengenal jari-jari tanganku. Baiklah. Aku percaya bahwa kau lebih mengenal daerah ini ketimbang kami. Sekarang apa yang kau inginkan dari kami, ha? Kalau kalian mempunyai rasa setia kawan yang tebal, kalian pasti tidak akan melarikan diri. Sekarang kau bertanya apa yang kuinginkan dari kalian. Baik, akan kujawab. Aku tidak ingin melihat kalian berempat meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Tuan prajurit, dia akan membunuh kita juga, Tuan. Bagaimana ini? Bagaimana, Tuan prajurit? Diam kau! Kepala desa cengeng. Kalau mendapat kesulitan kau menangis seperti anak kecil. Iya. Tapi kalau mendapat keuntungan, kau diam saja dan bersembunyi di balik keserakahanmu. Diam! Iya, Tuan. Mau diam apa diam? Iya. Diam! Baiklah. Kalau kau bermaksud membunuh kami, karena hal itu kau anggap lebih baik, terserah. Kami pun tidak akan tinggal diam. Bagus. Kalau kau ingin mati sebagai prajurit sejati, sekarang inilah saat yang paling tepat. Kau akan mati tidak percuma. Kau akan mati dalam menjalankan tugas. Dan bukan seperti seekor tikus mati di lumbung padi. Nah, bersiaplah. Hai,
Parawang sama sekali tidak memberi ampun. Ujung senjatanya berkali-kali menggeletar di udara. Yang menjadi korban pertama kali adalah justru prajurit pimpinan rombongan. Tubuhnya segera meliuk-liuk dan roboh begitu terkena sambaran ujung senjatanya yang aneh. Prajurit berikutnya menyusul. Tubuhnya sampai terpental sejauh 2 batang tombak ketika ujung ikat kepala geledek menyambar tulang lehernya. Prajurit ketiga bermaksud melarikan diri, tapi secepat kilat kaki Tan Parawang mengirimkan pukulannya yang dahsyat. Ampun, Tuan. Ampun. Jangan bunuh hamba, Tuan. Hamba masih ingin hidup. Ampun, Tuan. Kau ini sepertinya bukan prajurit Kediri. Oh, ya, bukan. Saya bukan, Tuan. Hamba memang bukan prajurit. Hamba hanya mengantarkan saja, Tuan. Hamba bukan prajurit, Tuan. Hamba tidak senang menjadi prajurit, Tuan. Ampun. Iya. Lalu, kau siapa? Ya. Hamba kepala desa Kali Saludung, Tuan. Hamba sebenarnya tidak mau pergi ke tempat ini. Tapi Tuan prajurit itu tadi memaksa hamba, Tuan. Jadi, ya, hamba terpaksa mengantarkan mereka, Tuan. Hamba hanyalah seorang kepala desa. Hamba tidak berani membantah keinginan mereka, loh, Tuan. Iya. Aku tahu kau bukan prajurit. Tahu. Kau hanyalah seekor kutu busuk. Iya, Tuan. Kutu busuk. Kau hanya mau hidup enak dengan menghisap darah orang lain. Oh, tidak, Tuan. Sama sekali tidak. Hamba bukan kepala desa seperti itu, Tuan. Hamba sudah berbuat banyak untuk memajukan desa Kali Saludung, Tuan. Hamba sudah berbuat segala-galanya untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa hamba, Tuan. Bahkan hamba sudah rela kehilangan ratusan ringgit demi menolong warga desa yang kekurangan. Sungguh, Tuan, hamba. Sudah cukup. Ya. Aku tidak butuh pengakuan seperti itu. Semua orang tahu siapa sebenarnya kepala desa Kali Saludung itu. Kau tidak lebih dari seekor kutu busuk. Nah, sekarang kau harus menyusul teman-temanmu itu tadi. Jangan, Tuan. Jangan bunuh hamba, Tuan. Hamba masih ingin hidup, Tuan. Hamba mempunyai keluarga, Tuan. Hamba mempunyai anak yang masih kecil. Kaki Tan Parawang sambil memain-mainkan ikat kepala geledeknya terus melangkah maju. Sementara itu kepala desa Kali Saludung mundur-mundur sambil mengkerut ketakutan. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengancam di belakangnya. Bahaya itu berupa sebuah jurang yang sangat dalam. Dan kepala desa itu terlambat ketika menyadari datangnya bahaya tersebut. Tolong, Tuan. Tolong hamba. Hamba bisa jatuh ke dalam jurang, Tuan. Baik. Aku akan menolongmu, ya. Ya, Tuan. Terima kasih. Ayo. Sekarang sudah kubereskan semuanya. Kau membunuh mereka semuanya, Kek? Iya. Mereka sudah memperoleh upah dari perbuatannya sendiri. Apakah itu tidak terlalu kejam, Kek? Mereka itu orang jahat, ya. Dimanapun juga, orang jahat selalu membunuh dirinya sendiri. Sudahlah, kau tidak perlu berpikir terlalu jauh, ya. Yang penting sekarang ini keadaanmu aman.
Tapi sebaiknya kau pindah dari sini saja. Pindah? Pindah kemana, Kek? Ya, aku kira untuk sementara ini sebaiknya kau pindah ke Randulanang. Aku takut teman-teman prajurit itu ada yang menyusul kemari. Nah, nanti setelah kambing piot itu kembali, kau bisa tinggal di sini lagi sesukamu. Kalau begitu, baiklah, Kek. Saya menurut saja. Kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Arjuna. Sekalipun matahari bersinar terang, namun udara terasa sejuk. Angin dari utara mendesah perlahan, memainkan pucuk-pucuk daun angsana dan cemara dewa. Arya Kamandanu sedang melatih Panji Ketawang olah kanuragan. Sejak pagi tadi, dia melatih keponakannya itu di halaman gubuknya. Sudah. Tidak usah diteruskan lagi. Ada apa, Paman? Aku berkata tidak usah diteruskan lagi. Sudah cukup. Kita hentikan saja latihan ini. Tidak ada kudanya. Tapi, Paman, Tidak ada tapi-tapian. Cukup kataku. Lebih baik kau tidur sana. Aku tidak senang melatih seorang pemalas. Saya lelah, Paman. Kau selalu begitu. Kau selalu mencari alasan. Panji. Apakah kau sebenarnya tidak suka aku melatihmu ilmu kanuragan? Maaf, Paman. Barangkali saya kurang berbakat, Paman. Bakat. Kau tahu apa soal bakat? Kau hanya malas. Kau hanya mau enak-enakan saja. Kau selalu bangun kesiangan. Kau mau hidup seenakmu sendiri saja. Kau sudah lupa ya apa yang Paman katakan padamu? Panji, kau harus mau bekerja keras. Hanya dengan bekerja keras, setiap orang akan berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. Kalau kau hanya mau enak-enakan, dari mana kau akan memetik buah keberhasilan? Maafkan saya, Paman. Maafkan saya. Nah, sekarang kau menangis lagi. Aku ini tidak tahu kau ini bocah macam apa, Panji. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Baiklah, Paman. Baiklah. Saya akan rajin berlatih bersama Paman. Sudahlah. Mari, kita latihan lagi, Paman. Sudah, cepat kau buat kuda-kuda. Yang bagus kuda-kudanya. Begini kan, Paman? Kuda-kuda yang bagus? Ya, begitu. Nah, lihat Panji. Sepotong kayu ini boleh kau ibaratkan sebuah pedang. Ya. Sekarang kau harus menahan serangan-seranganku dengan sepotong kayu ini. Anggap saja kau diserang oleh musuhmu dengan sebilah pedang. Ya. Ingat, kau harus hati-hati. Sebab kalau tidak, kau pasti akan terkena pukulan sepotong kayu ini. Kau mengerti? Iya, Paman. Iya. Tapi jangan keras-keras mukulnya, Paman. Ilmu kanuragan itu penting, Panji. Sebab tidak semua orang menyukai kita.
Tidak semua orang berbaik hati. Bahkan seringkali kita dipaksa untuk melakukan kekerasan. Panji? Panji? Wah, dasar anak gendeng. Malah tidur. Oh, aku mendengar desir langkah di pojok halaman sana. Dia rupanya berhenti. Dan jelas bukan langkah-langkah binatang. Aku yakin ada manusia yang datang ke pondokku ini. Pelan-pelan Arya Kamandanu bangkit dari atas pembaringan. Kemudian dia melangkah ke halaman. Suasana sangat sunyi dan lengang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah